Nah, sekarang kita akan membahas mengenai temuan dan diskusi. Tentunya Bapak Ibu sudah tahu bahwa temuan itu ya isinya ya data. Namun data ini harus disajikan secara lugas sebagai dasar untuk menjawab rumusan masalah. Nah, eh, biasanya kita mendeskripsikan data yang dibutuhkan saja. Jangan mendeskripsikan data-data yang kita tidak butuhkan. Kemudian, apabila mendeskripsikan tabel yang berupa angka, deskripsikan data yang unik saja. Nah, misalnya nih, kita memiliki 20 pernyataan karena kita menggunakan survei, ya. Ada 20 item. Nah, jangan kemudian Bapak Ibu menjelaskan satu persatu. Ya, misalnya item pertama mean median mode-nya atau mean standar deviasinya berapa, begitu juga selanjutnya kedua, ketiga. Dari sana, dari 20 itu pilihlah misalnya 7 saja yang data-datanya menarik, ya. Yang menurut Bapak Ibu perlu disajikan. Jadi sajikan saja yang itu, yang menarik, jangan ke semuanya karena itu akan sangat membosankan bagi para pembaca. Ya, jadi identifikasi yang datanya menarik saja. Lalu penyajian data tidak boleh disertai dengan opini atau anggapan penulis, karena opini atau anggapan penulis ini harusnya ada di diskusi. Nah, eh, saya menemukan sebuah fenomena ya. Em, Dulu misalnya ya para penulis kualitatif cenderung cenderung menyajikan data yang langsung kemudian dibahas. Biasanya ini dilakukan oleh para penulis yang sudah lawas ya, atau misalnya kalau kita pakai umur yang mungkin 70-an, 80-an, karena kebanyakan dari mereka begitu caranya diajarkan. Sedangkan jurnal-jurnal sekarang banyak sekali yang membedakan temuan dan diskusi, sehingga kita harus memisahkan juga keduanya itu. Data ya data saja, diskusi ya diskusi. Misalnya di sini, Bapak Ibu lihat paragraf pertama adalah hasil, paragraf kedua ini adalah anggapan atau opini. Maka sudah pasti, apakah ini bagus Bapak Ibu? Sudah pasti tidak bagus. Karena ada anggapan. Seharusnya anggapan ini tidak boleh ada di sini. Harusnya adanya di bagian diskusi. Nah, kemudian bagaimana penyajian data yang lugas? Yang selanjutnya adalah apabila mendeskripsikan data interview, jangan mengulang di deskripsi apa yang disampaikan oleh partisipan di pengakuan mereka. Jadi biasanya kan kita membuat deskripsi baru diikuti oleh pengakuan ya, excerpt. Penulis pemula ini sering menyampaikan deskripsinya dengan excerpt-nya ini menyampaikan hal yang sama. Jadi redundant ya. Kalau bisa deskripsi ini adalah penjelasan umum, sedangkan excerpt ini adalah penjelasan secara mengkhususnya. Ya, ibaratnya kalau misalnya deskripsi ini jangan sampai 100%, cukup 50% saja informasinya dan excerpt inilah yang melengkapinya. Ya. Kemudian penyampaian data juga harus sistematis, bisa dikelompokkan berdasarkan rumusan masalah. Jadi rumusan masalahnya apa ya kita kelompokkan datanya nanti di temuan seperti itu. Nah, misalnya di sini Bapak Ibu lihat, ini adalah hasil wawancara ya. Apakah ini bagus Bapak Ibu sekalian? Kalau Bapak Ibu membacanya. Kita lihat deskripsinya sama nggak informasinya dengan yang ada di Excel. Jika memang sama, maka ini tidak bagus. Ya. Lalu bagaimana yang bagus? Nah, yang bagus itu adalah seperti ini. Em, Bapak Ibu perlu diingat, untuk penyajian data wawancara, apabila excerpt-nya ini melebihi 40 kata, maka dia akan ditulis terpisah seperti ini. Sedangkan kalau misalnya excerpt-nya kurang dari 40 kata, maka dia digabung dengan paragraf. Ya.
Jadi mohon diingat dan mungkin Bapak Ibu bisa mencari contoh eh, penulisan excerpt yang kurang dari 40. Mungkin bisa baca-baca artikel saya karena saya banyak menulis penelitian dengan cara-cara kualitatif. Itu bisa dijadikan contoh Bapak Ibu sekalian apabila ingin menulis penelitian yang kualitatif. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas diskusi Bapak Ibu. Diskusi merupakan justifikasi terhadap data yang ditemukan dan merupakan jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan. Diskusi ini juga berisikan implikasi dari data dan diskusi yang dilakukan. Jadi, implikasi itu bisa berasal dari data, bisa berasal dari diskusi. Ya. Lalu, justifikasi yang benar itu seperti apa, Bapak Ibu? Nah, ketika kita menulis diskusi, jangan kemudian Bapak Ibu mengulang data di diskusi. Apalagi sampai menyebutkan angka atau deskripsi yang sudah ada di temuan. Misalnya, Bapak Ibu menemukan terdapat perbedaan signifikan antara grup A dan grup B ditandai dengan P kurang dari 0,005. Ya, 0,005. Nah, kemudian di diskusi Bapak Ibu sebutkan lagi itu. Maka itu tidak bagus, apalagi sampai menyebutkan angka. Cukup mengatakan bahwa dari hasil penelitian didapatkan terdapat perbedaan yang signifikan antara grup A dan grup B. Ya, deskripsi seperti itu saja, jangan isi angkanya. Lalu strukturnya seperti apa? Setelah kita menyampaikan kesimpulan itu ya dari data yang kita dapat, kita coba bandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya. Apakah sejalan atau tidak sejalan? Ini adalah rumus yang paling sering dipergunakan oleh para penulis top dunia, yaitu membandingkan hasil dengan penelitian sebelumnya. Sama atau tidak? Jika memang sama, jelaskan sama. Jika memang berbeda, jelaskan berbeda. Dan ketika kita punya kedua datanya, maka kita jelaskan yang pertama sama dulu, baru selanjutnya di sisi yang lain hasil penelitian ini juga em, menolak hasil penelitian yang sebelumnya ada. Nah, itu jadi eh, salah satu contohnya ya, nanti kita akan coba bahas. Contohnya di sini. Kalimat kedua, oleh karena itu, temuan tersebut mendukung hasil penelitian sebelumnya. Nah, ini kita bandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya. Dapatnya di mana ini hasil penelitian sebelumnya? Adanya di kajian pustaka. Makanya saya katakan kajian pustaka itu harus berisi jawaban potensial untuk menjawab pertanyaan kita. Nah, kemudian kalimat yang lainnya, di sisi lain, temuan ini juga bertentangan dengan hasil penelitian sebelumnya. Bass et al. Dan lain sebagainya. Nah, inilah yang saya katakan. Kalau kita punya kedua datanya, akan sangat bagus sehingga kita bisa menambah kajian literatur dengan sangat mendalam. Ya, Em, kemudian kita lanjutkan. Nah, setelah kita membandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, ya, kita juga harus memberikan penjelasan kenapa sih data bisa demikian. Disinilah baru kita bisa memberikan opini-opini kita. Nah, opini ini haruslah didukung oleh sitasi, teori, atau hasil penelitian sebelumnya. Jangan hanya memberikan sebuah opini tanpa didukung oleh teori. Ya, biasanya cara saya adalah ketika saya memiliki kenapa data ini bisa demikian, saya maka memberikan opini. Kadang kan saya bingung opininya ini datanya atau teorinya nyari di mana ya. Biasanya saya akan ketik di Google. Misalnya saja eh, e-portfolio meningkatkan kepercayaan diri siswa. Nah, saya berpendapat mungkin saja karena e-portfolio ini dilakukan terus-menerus, jadi saya mencari latihan berbicara terus-menerus em, mampu meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan berbicara. PDF. Nah, lalu muncul artikel-artikel itu. Kemudian artikel-artikel itulah yang saya pergunakan untuk mendukung opini saya. Namun jangan lupa Bapak Ibu, artikel tersebut juga harus dimasukkan ke kajian pustaka. Karena kajian pustaka berisikan
teori-teori atau hasil penelitian sebelumnya kita gunakan untuk justifikasi. Saya pernah 2 kali diberikan masukan oleh penulis top dunia bahwa apa yang disampaikan di diskusi harus juga tertera di kajian pustaka. Lalu, diskusi yang dilakukan haruslah menjawab rumusan masalah. Jangan sampai rumusan masalah yang sudah kita rumuskan tidak terjawab. Jadi, jawab dulu rumusan masalahnya, baru hal-hal lainnya bisa disampaikan atau dibahas apabila sudah menjawab rumusan masalah. Nah, ini adalah contoh, Bapak Ibu bisa lihat, yang berwarna kuning dan yang berwarna hijau ini sudah menjawab apa namanya ya, sudah menjawab research question-nya ya. Di sini apakah apa namanya guru menerapkan berbagai alat teknologi selama pengajaran online. Jadi eh, di sini sudah di apa ya, sudah menjawab bahwa dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya udah sejalan ya. Hasil penelitian saya ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya di mana guru bahasa Inggris itu memang menerapkan teknologi. Namun juga bertentangan dengan hasil penelitian yang lainnya mengatakan bahwa guru bahasa Inggris tidak menerapkan teknologi. Jadi ini sudah menjawab. Nah, kemudian saya memberikan opini kenapa kemudian bisa demikian. Nah, hal ini dimungkinkan karena, nah, dimungkinkan ini merupakan opini. Kemudian kita lihat lagi kalimat yang lainnya, tampaknya ya, setelah Kohler dan Misra itu, ya, pengetahuan guru bahasa Inggris tentang pengajaran menggunakan teknologi tampaknya, berarti tampaknya ini juga opini. Selain lalu paragraf sorry, kalimat selanjutnya, kalimat-kalimat terakhir ya. Selain itu diduga juga, nah diduga juga ini merupakan sebuah opini. Jadi saya menjelaskan opininya di sana apa. Dan kalau bisa harus ditambah dengan teori. Misalnya di sini saya menggunakan teorinya Kohler dan Misra. Setelah kita membahas diskusi Bapak Ibu, eh, diskusi itu juga berisikan implikasi. Nah, implikasi di sini kebanyakan implikasi ada dua, yaitu secara teoretikal dan secara praktikal. Jadi secara teoretikal tentunya kita menyimpulkan hasil penelitian kita apa, dan itulah implikasi secara teoretikal. Lalu secara empirikal atau praktikal, biasanya berupa saran-saran terhadap implementasi yang bisa dilakukan. Implikasi ini harus berdasarkan dari data atau diskusi yang dilakukan. Jadi jangan sampai menyimpang tidak dari data atau dari diskusi yang sudah kita lakukan. Tadi sudah saya sebutkan bahwa implikasi bisa berupa tambahan teori atau saran kepada pihak terkait yang berkaitan dengan data dan diskusi yang disajikan. Em, dalam menulis implikasi Bapak Ibu sekalian, kita harus mampu memikirkan implikasi-implikasi yang belum pernah disampaikan oleh penelitian sebelumnya. Sehingga kita bisa mengatakan di abstrak nanti bahwa implikasi yang kita buat diarahkan ke hal yang baru. Oleh karena itu, Bapak Ibu harus memutar otak um, untuk merumuskan implikasi yang benar-benar berbeda dari yang sudah pernah dilaksanakan atau disampaikan oleh peneliti sebelumnya. Ya, misalnya saja saya melaksanakan e-portfolio, hasilnya positif. Implikasinya, peneliti sebelumnya itu sudah pernah banyak yang bilang bahwa ya udah e-portfolio ini memang cocok diterapkan dalam pengajaran berbicara. Namun, saya supaya menghasilkan sebuah implikasi yang berbeda dari peneliti sebelumnya, saya juga menyampaikan, misalnya data dari temuan saya itu menyatakan bahwa ada beberapa faktor pendukung dan penghambat
e-portfolio misalnya. Nah, di sana saya membuat sebuah implikasi baru bahwa dalam implementasi e-portfolio yang harus dimaksimalkan itu apanya, kemudian yang diatasi itu apanya, sehingga apa yang saya sampaikan akan berbeda dari yang sudah pernah disampaikan penelitian sebelumnya. Jadi kita harus baca penelitian-penelitian sebelumnya itu implikasinya apa. Jangan meniru implikasi itu, tapi carilah poin-poin baru yang bisa kita sampaikan. Sehingga implikasi kita ke arah yang baru. Dan tentunya implikasi ini menjadi daya tarik jurnal untuk mempublikasikan artikel Bapak Ibu sekalian. Nah, lalu kita berbicara mengenai kesimpulan. Ini adalah bagian terakhir. Kesimpulan berisikan ringkasan atau hasil kunci yang berhubungan dengan rumusan masalah yang dijawab. Kesimpulan juga menjelaskan kelemahan apa saja yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, sehingga menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya. Nah, di sini kesimpulan itu jangan lagi mengulang data-data sampai menyebutkan angka, misalnya tidak. Kita baca saja rumusan masalah kita apa, kemudian jawabannya apa. Nah, itulah yang kita simpulkan. Kemudian yang selanjutnya adalah kelemahan. Kelemahan-kelemahan ini kita harus identifikasi, harus mencari dan menjelaskan secara jujur apa sih kurangnya. Apakah partisipannya kurang banyak? Apakah penelitian kualitatif ini perlu ditambah dengan kuantitatif? Apakah level partisipannya ini harus karena level partisipannya hanya di SMA saja, SMP dan SD juga perlu diteliti. Nah, jadi kita harus menyampaikan kelemahan-kelemahan itu. Baik Bapak Ibu sekalian, itu adalah materi dari saya. Saya sangat berharap bahwa Bapak Ibu mampu meningkatkan penulisan artikel ilmiah Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin di kesempatan lain saya akan berbicara mengenai hal-hal lainnya yang terkait dengan penelitian, dan apabila Bapak Ibu memang tertarik dengan topik-topik tersebut, ditunggu saja. Siapa tahu nanti saya membuatkan video-video yang lainnya, misalnya cara mengetahui jurnal yang predator dan yang non-predator, kemudian mengkonfirmasi ide-ide penelitian, apakah penelitian kita terbarukan atau tidak, ide-idenya baru atau tidak, dan juga hal-hal yang lainnya. Nah, kemudian Bapak Ibu, saya juga ingin menyampaikan bahwa untuk menulis artikel, Bapak Ibu bisa menggunakan instrumen Bapak Ibu bisa download di website APA. Di sana Bapak Ibu bisa mencari misalnya eh, checklist untuk penelitian atau artikel kuantitatif itu seperti apa. Di sana ada poin-poin yang harus dimasukkan dalam sebuah artikel. Nah, begitu juga dengan kualitatif dan juga mixed method. Mereka ada. Jadi silakan Bapak Ibu gunakan checklist itu sebagai dasar untuk mencantumkan informasi apa saja yang harus ada di introduction. Checklist itu sangat-sangat lengkap dan dulu saya sangat terbantu dari checklist tersebut. Misalnya saja di kuantitatif dijelaskan harus ada hubungan antara peneliti dengan partisipan. Nah, ternyata saya di artikel yang saya tulis sebelumnya belum ada tentang hal itu. Oleh karena itu, checklist ini sangat membantu saya merevisi artikel yang sudah saya buat. Sekali lagi, Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu bisa meningkatkan eh, penulisan artikel Bapak Ibu dan meningkatkan keterimaan di jurnal yang terindeks Scopus. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.